Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa menghadiri pengajian di Ahad pagi yang edisi ke berapa? 349. Ini berarti luar biasa. Ini sudah berjalan begitu banyak, dan juga mungkin nanti materi yang sudah nanti akan saya sampaikan mungkin ada yang unsur kesamaan, mungkin berkali-kali disampaikan sehingga ada unsur-unsur sehingga kita bisa memahami lebih jelas barangkali. Kemudian salawat serta salam tetap terimbah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada seluruh umat manusia yang selalu mengikuti jejak langkahnya. Bapak Ibu sekalian dan para santri serta asatir yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya, sebagaimana tadi saya juga akan menyampaikan sesuatu yang barangkali mungkin sudah pernah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, karena edisinya itu sudah banyak sekali. Oke, dalam kali ini juga saya sampaikan yaitu surat Luqman. Nah, ini kalau yang dari pesantren atau dari Darul Ulum barangkali mungkin sudah pernah mendengarkan sebagian gitu ya. Yaitu dalam surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil duduk ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dalam surat Luqman ini kita ketahui bahwa Luqmanul Hakim itu sebagai ahli hikmah, dan ini tentunya adalah orang yang sangat luar biasa. Karena apa? Namanya itu disebutkan di dalam Al-Quran, atau namanya itu sebagai nama di dalam Al-Quran, dan itu sebelum Al-Quran itu diturunkan. Kalau kita mungkin ada yang namanya itu disebutkan dalam Al-Quran, misalnya Toha atau Yasin. Karena apa? Mungkin nyontoh kepada Al-Quran. Tapi Luqmanul Hakim itu tidak. Sebelum Al-Quran diturunkan, itu sudah ada Luqmanul Hakim. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan, itu sebagai salah satu nama di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Luqmanul Hakim itu orang yang luar biasa. Jadi bukan orang yang sembarangan, karena ahli hikmah. Kenapa dikatakan ahli hikmah? Karena Luqmanul Hakim itu diberi ilmu, dan tidak hanya diberi ilmu saja, tapi juga bisa melaksanakan. Tidak seperti kita kadang sudah ngaji sampai 349, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Tapi berapa persen yang kita laksanakan? Kira-kira sudah berapa persen? Sudah 100%? Sudah ya?
Mudah-mudahan itu begitu. Tapi Luqmanul Hakim ini diberi Allah, yaitu berupa ilmu yang setiap saat itu bisa melaksanakan, maka dikatakan sebagai ahli hikmah. Nah, ketika Luqmanul Hakim diberi hikmah itu supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah Luqmanul Hakim itu? Ada yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim itu hidup pada zaman Nabi Daud. Ada juga yang mengatakan bahwa Luqmanul Hakim itu hidup pada Nabi Ayub. Kemudian orangnya seperti apa? Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim itu orangnya pendek, hidungnya pesek, lambenya itu tebal. Kira-kira ganteng nggak ya? Halo? Kira-kira ganteng nggak itu? Gagah nggak? Oh, gagah sekali kalau sendirian misalnya di hutan. Nah, ini Luqmanul, tapi yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai nama di dalam Al-Quran. Berarti bukan karena gantengnya, tetapi karena luar biasanya dia yang dalam ahli hikmah. Kemudian pekerjaannya itu apa? Pekerjaannya Luqmanul Hakim itu ada yang mengatakan sebagai tukang kayu, tapi ada juga yang mengatakan adalah sebagai penggembala kambing. Dan suatu ketika Luqmanul Hakim itu dipanggil oleh majikannya supaya menyembelih kambing, dan diperintahkan supaya mengambil daging yang paling enak. Ini kalau menurut bapak-bapak, daging yang paling enak daging kambing itu apanya ya kira-kira ini ya? Oh, bapak-bapak. Bapak-bapak dulu. Ini kalau menurut bapak-bapak, ini apa ini yang daging yang paling enak ya? Biasanya kambing itu enaknya diapakan? Di sate ya. Biasanya kalau daging kambing itu ada yang pesen khusus, misalnya ada torpedonya ya. Atau mungkin ada yang lain lagi, beda lagi. Ada juga yang mungkin suka daging kambingnya itu apanya itu ya, itu ya bagian punggung apa itu ya, atau juga bagian pahanya, yaitu untuk misalnya disate begitu. Tapi Luqmanul Hakim apakah mengambil itu? Tidak. Luqmanul Hakim itu mengambil hatinya. Kemudian suatu saat lagi Luqmanul Hakim itu juga dipanggil lagi untuk mengambil, untuk menyembelih lagi, menyembelih kambing lagi, dan supaya mengambil daging yang paling tidak enak. Ini kalau menurut ibu-ibu, kalau tadi menurut bapak-bapak ya. Kalau menurut ibu-ibu, ini daging yang paling tidak enak, daging kambing itu apanya ya? Kira-kira Bu? Buntut. Buntut katanya yang nggak enak. Apalagi kalau buntut itu apanya? Ini ada apa nih? Apanya yang tidak enak? Tadi katanya buntutnya, apalagi kalau rambutnya yang nggak enak itu kalau buntut dan rambutnya. Apanya? Yang tidak enak kakinya. Ya beda-beda ya. Luqmanul Hakim ketika supaya mengambil daging yang paling tidak enak itu juga hatinya. Nah, kenapa? Yang paling enak juga hatinya, yang paling tidak enak juga hatinya. Karena apa? Kita ketahui bahwa ala inna fil jasadi mudghah.
ketahuilah bahwa ada di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, akan baik semuanya. In suluhat suluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila itu baik, akan baik semuanya, dan apabila akan rusak segumpal darah itu, maka akan rusak semuanya. Apa itu yang dimaksud? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati atau jantung. Karena apa? Orang itu akan perilakunya akan dipengaruhi oleh hati. Ketika hatinya baik, diajak supaya pengajian, kira-kira bagaimana? Ayo pada pengajian yuk. Ya ayo siap apa maning nang taman kota rame nang anak. Itu begitu. Itulah karena apa? Ya hatinya sedang baik. Supaya apalagi infak seperti tadi itu, supaya infak donasi ya, untuk membantu orang-orang yang pada kekurangan air. Bagaimana? Siap mengeluarkan. Itu karena apa? Sedang hatinya baik. Apalagi ketika supaya sholat, siap. Apa saja ketika hatinya baik, tentunya juga baik. Mulai dari perilakunya, atau juga perilakunya saja kelihatannya itu juga senyum-senyum. Karena apa? Hatinya sedang baik. Demikian juga ucapannya bagaimana? Ucapannya juga baik. Ketika dipanggil ya tentunya akan menjawab dengan enak. Tetapi kebalikannya, kalau hatinya itu sedang jelek, hatinya sedang rusak, dilihat dari raut mukanya saja itu sudah bersengut. Belum ditanya itu sudah menyebut, sudah pasang singa. Nah, ketika dipanggil bagaimana? Ngapa tahun-tahun? Ngapa undang-undang? Nah, itu sudah seperti itu. Ini karena hatinya itu sedang tidak baik. Makanya apalagi kalau misalnya diajak kebaikan, sudah menolak dulu pengajian. Ngapa pengajian? Sudah terus patang bersama, sudah biasa. Nah, barangkali mungkin seperti itu. Itu orang yang hatinya sedang tidak baik, itu begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah makanya kita itu supaya memperbaiki dalam hati kita, termasuk juga orang yang beriman itu juga diyakini dari hatinya, diucapkan dengan perbuatan dan juga dilaksanakan dengan perbuatan. Itu juga dari hati, keyakinan itu seperti itu. Itulah yang nanti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Bapak Ibu sekalian dan santri semuanya yang kami cintai, dalam ayat tadi sungguh kami berikan hikmah kepada Luqman, anishkur lillah, supaya bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Yang pertama, kita perhatikan ya. Yang pertama, kita itu dicipta oleh Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kalau saya lihat di sini semuanya itu sempurna ya. Tidak ada yang tidak sempurna. Saya lihat, kalau lihat matanya semuanya punya mata dua ya, dan di depan, di muka semua nggak ada yang punya mata, di belakang sini nggak ada ya. Itu menunjukkan sempurna. Kemudian saya lihat lagi punya kepala juga sempurna juga. Tidak ada yang punya kepala besar sekali, badannya kecil sekali, nggak ada. Kemudian lihat tangan
juga semuanya sempurna. Tidak ada yang tangannya besar kali satu, yang kecil sekali, enggak ada. Semuanya dicipta oleh Allah dengan sempurna. Nah, begitu sempurnanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah, itu saya yakin ya sudah memang paling sempurna. Coba saja kalau dibandingkan, kalau yang kira-kira mirip dengan manusia apa? Halo? Apa? Monyet. Sudah pernah melihat monyet? Sudah ya? Ya, monyet atau misalnya orang hutan. Misalnya, kok ada pertunjukan atau misalnya ada apa ya, seleksi. Misalnya ada monyet mana yang paling cantik atau monyet yang paling ganteng. Tiba-tiba sedunia itu milih satu monyet yang paling ganteng. Kira-kira ini kalau ditawarkan kepada ibu-ibu atau mbak-mbak ini ya, mau menikah sama monyet? Paling ganteng loh itu loh. Misalnya, pasti nggak mau kan? Atau sebaliknya. Dalam kontes itu dipilih ada orang hutan yang paling cantik. Apakah kira-kira dari bapak mau menikah dengan orang hutan yang paling cantik tadi? Pasti tidak ada. Itulah yang menunjukkan manusia itu paling sempurna. Tetapi kalau misalnya ada manusia yang misalnya badannya hitam legam, wajahnya juga hitam, mulutnya lambenya ndobdeh seperti sandal jepit, kira-kira itu ganteng nggak itu seperti itu? Halo? Tidak ya kelihatannya ya. Tapi apakah ada yang mau menikah dengan itu? Ada nggak? Ada. Buktinya itu di Afrika. Yowan. Ada. Itu karena manusia itu seperti itu. Itulah menunjukkan bahwa manusia adalah dicipta dengan sempurna gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan patung yang cantik atau patung yang ganteng atau tumbuh-tumbuhan atau yang lain, itu belum apa-apanya. Itulah manusia. Kemudian kenapa kita bersyukur lagi? Setelah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu dilengkapi dengan yang namanya indera. Ya, dilengkapi dengan indera. Karena apa? Ya, kita itu misalnya indera itu apa saja? Misalnya mata lah ya gitu ya. Mata kita dilengkapi dengan mata. Tapi sebetulnya indera itu juga di hewan itu juga ada. Mata itu juga dimiliki oleh hewan. Tetapi kalau kita bandingkan antara mata yang dimiliki oleh manusia dengan yang dimiliki oleh hewan, kira-kira lebih baik mana ini ya? Mata manusia apa mata hewan? Lebih luar biasa yang dimiliki oleh hewan apa manusia? Manusia. Oh iya loh, bisa dibuktikan. Coba kalau kita lihat kucing malam hari, apakah ada kucing yang dijegrong? Enggak kan? Malam hari loh, peteng-peteng itu gelap gulita. Apakah ada di antara mereka itu kucing yang jatuh ke jurang? Enggak ada, karena bisa melihat malam tanpa menggunakan baterai, tanpa menggunakan obor. Tetapi kalau manusia malam hari gelap-gelap jalan-jalan kok bisa juga kepaduk, bisa juga keceglong. Apalagi kalau naik mobil malam-malam tidak ada lampunya, oh bisa nabrak, bisa ke jurang dan sebagainya. Itulah yang menunjukkan bahwa indera yang dimiliki oleh hewan itu lebih luar biasa dibandingkan dengan yang dimiliki manusia. Apalagi selain itu
Misalnya juga penciuman. Penciuman itu juga yang dimiliki oleh hewan itu luar biasa itu dibandingkan dengan dimiliki oleh manusia. Buktinya apa? Buktinya kalau hewan, anjing misalnya ya, itu bisa mengetahui siapa yang membawa narkoba misalnya. Loh, kalau manusia tidak bisa, itu disimpan di mana, oh nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi kalau anjing bisa itu. Itulah menunjukkan bahwa penciuman hewan itu lebih luar biasa dibandingkan dengan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian apakah yang seperti itu manusia itu kemudian kalah oleh hewan? Tidak. Tapi karena apa? Dilengkapi lagi manusia dengan adanya akal. Punya akal semuanya kan ya? Manusia itu diberi akal. Itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Maka manusia itu ada yang mengatakan, apakah manusia itu? Manusia adalah hayawanun natiqun. Manusia adalah hewan yang berpikir. Loh, kalau begitu, kalau manusia tidak berpikir berarti apa hewan? Oh, malah mungkin lebih hina daripada hewan, yaitu summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada derajat yang paling rendah. Nah, itulah. Maka dengan adanya akal inilah manusia itu bisa merubah dunia ini yang sepi, hutan belantara itu menjadi kota. Merubah pegunungan bisa jadi terowongan. Merubah sawah bisa jadi jalan tol. Merubah apa saja itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu manusia bisa. Dan dengan adanya akal ini manusia itu juga bisa membedakan antara baik dengan buruk. Bisa kan ya? Bisa, antara baik dengan buruk. Tapi apakah dengan yang seperti itu kemudian bisa selamat di dunia dan di akhirat? Belum. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, yaitu dilengkapi lagi dengan adanya agama, yaitu supaya bisa selamat, yaitu fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, apakah yang dimaksud agama itu? Ada yang tahu apa yang namanya agama? Ada yang mengatakan mungkin agama itu ya keyakinan gitu. Tapi yang dimaksud agama itu apa? Ad-dinu huwa ma syara'ahullah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yang dimaksud dengan agama adalah ma anzala, yaitu apa saja yang Allah turunkan ala lisani anbiya'ihi kepada lisan-lisan para nabinya. Berupa apa? Minal awamiri wan nawahi, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, wal irsyadat, dan petunjuk-petunjuk. Untuk apa? Lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, yaitu untuk kebahagiaan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Itulah yang namanya agama. Ini pengertian agama secara umum, yaitu agama yang dibawa dari sejak dulu Nabi Adam ya, sampai Nabi Muhammad SAW. Itulah seperti itu. Jadi sama ajarannya, semuanya adalah beragama apa? Agama Islam. Nabi Isa agamanya apa? Islam ya? Islam.
Nabi Musa agamanya apa? Islam. Semua para nabi itu Islam. Buktinya apa? Buktinya itu walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul. Intinya apa di situ? An i'budullaha, supaya menyembah kepada Allah, wastanibut taghut, dan menjauhi taghut. Jadi intinya di situ sama, para nabi dan rasul dari dulu itu mengajak umatnya yaitu untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Ma'ubida min dunillah. Yang namanya taghut adalah yang disembah-sembah selain Allah. Itu pengertian agama secara umum. Loh, apa ada pengertian secara khusus? Ada. Yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-dinul islami ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Ma anzalahullahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ma anzalahullah, apa saja yang diturunkan oleh Allah fil Qur'ani. Jadi agama itu dasarnya adalah Al-Qur'an, bukan berdasarkan mimpi. Oh, tadi malam saya mimpi, kemudian ada diperintahkan untuk begini harus dilaksanakan. Bukan itu. Jadi agama adalah berdasarkan Al-Qur'an. Atau juga bukan berdasarkan omongan seseorang, itu juga bukan. Atau berdasarkan misalnya tapa berata cari apa itu fisik ya, itu juga bukan. Jadi agama itu dasarnya adalah pertama Al-Qur'an. Terus selanjutnya apa? Wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu. Yang kedua adalah apa saja yang terdapat di dalam sunnah sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena apa? Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini berdasarkan kepada perawinya, bukan Nabi itu dhaif ya, perkataan Nabi itu dhaif ya, bukan. Itu karena atau disebabkan karena yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan kalau orangnya cerdas, dobit gitu ya. Kemudian orangnya ahli beribadah, selalu taat kepada Allah, akhlaknya baik, maka dalam meriwayatkan hadis itu menjadi hadis yang sahih. Nah, seperti itulah yang diterima di dalam Muhammadiyah, itu seperti itu sebagai dasar di dalam beragama. Tapi ada juga yang di bawahnya lagi, yaitu hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang kalau meriwayatkan orangnya ya kurang cerdas, kadang ingat kadang lupa, atau mungkin ingat-ingat lupa, tetapi dia orangnya soleh dalam melaksanakan ajaran Islam, itu juga sungguh-sungguh, akhlaknya baik, tidak pernah bohong misalnya. Nah, ketika meriwayatkannya itu menjadi hadis hasan. Tapi ada lagi yang di bawahnya adalah hadis yang dhaif. Kenapa menjadi dhaif? Karena orangnya yang meriwayatkan itu pelupa. Selain pelupa, orangnya pembohong. Selain pembohong juga
tidak melaksanakan syariat Islam, sholatnya dongkongan, puasanya ya sama saja, tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika meriwayatkan hadisnya itu menjadi dhaif. Tapi ada lagi tingkatan yang paling rendah, yaitu hadis palsu. Hadis palsu itu yang meriwayatkan itu adalah orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam, yaitu kaum zindik. Sehingga kadang-kadang buat hadis palsu itu untuk kepentingan politik, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan misalnya berdagang. Misalnya ini contoh hadis palsu ya. Al-balindanu dawa'u kulli syai'. Terong obat segala penyakit. Ini apa? Karena dibuat oleh orang yang menjual terong tidak laku-laku. Sehingga ketika membuat hadis itu dengan harapan terongnya itu terjual laris, sehingga membuat hadis palsu. Terong, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terong obat segala penyakit. Yang tadinya tidak laris akhirnya yang penyakit batuk, beli terong. Yang sakit perut, beli terong. Yang sakit encok, beli terong. Yang sakit punggung, beli terong. Jadi semua saya punya penyakit itu semuanya diobati dengan terong. Jadi laris. Nah, itulah hadis palsu seperti itu. Kemudian apalagi isinya di dalam Al-Quran tadi, kalau tadi yaitu terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Kemudian berikutnya adalah isinya minal awamiri wan nawahi. Isinya dalam agama itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah itu apa isinya? Contohnya apa perintah? Perintah misalnya adalah supaya sholat fardu. Itu perintah. Perintah supaya bertauhid. Perintah supaya puasa dan sebagainya. Wan nawahi dan juga larangan-larangan. Larangan-larangan contohnya apa? Contohnya adalah larangan berzina, larangan mencuri atau korupsi dan sebagainya. Itulah diantaranya perintah-perintah dan larangan. Kalau di dalam Al-Quran ada larangan, itu kebalikannya perintah. La tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan kepada Allah. Larangan itu kan, kebalikannya itu perintah. Perintah apa berarti? Kalau larangannya adalah menyekutukan Allah, berarti perintahnya adalah bertauhid atau mengesahkan kepada Allah. Contoh lagi apa lagi? Misalnya ada larangan, kebalikannya perintah. Misalnya kalau larangan berzina, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Berarti perintahnya apa? Itu larangan. Halo? Berarti perintahnya adalah supaya menikah. Nah ini, yang belum menikah monggo segera menikah. Yang belum punya pasangan bisa mencari. Itu seperti itu. Contoh lagi misalnya larangan untuk misalnya mencuri. Kebalikannya apa berarti? Kebalikannya adalah supaya usaha dengan cara yang halal. Nah itu begitu. Itulah di dalam Al-Quran. Jadi ada perintah dan larangan. Ketika ada larangan di situ, kebalikannya adalah perintah. Selain itu apalagi? Wal irsyad. Berikutnya adalah wal irsyadat, yaitu berupa petunjuk-petunjuk.
Nah, petunjuk-petunjuk sebagaimana kalau kita dalam surat Al-Fatihah itu pasti kita sudah hafal, yaitu kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Yaitu petunjuknya apa? Selalu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ada yang tahu jalan siratal mustaqim? Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Sirat itu jalan, tol itu berarti tol, jalan tol. Jalan tol itu kan lurus ya. Siratal mustaqim, lurus. Siratal mustaqim. Kita selalu berdoa seperti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok ada yang amin ya? Udah sedang sholat Pak. Ya, siratal mustaqim kalau dalam ayat itu dikatakan alladzina an'amta 'alaihim. Kalau dalam ayat itu yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu siapa? Yaitu para nabi dan rasul. Waladdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maghdub itu orang yang dimarahi oleh Allah. Nah itu bukan itu. Kemudian yang dimaksud dengan siratal mustaqim, Bapak Ibu sekalian dan semua santri atau juga para siswa semuanya yang hadir di sini, kita bisa lihat di dalam surat Al-An'am yaitu ayat 151. Di situ ada penjelasan yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Dalam surat Al-An'am 151 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billah. Katakanlah, mari aku bacakan apa yang diharamkan kepada Tuhan oleh Tuhan kamu sekalian kepada kami sekalian. Yang pertama adalah alla tusyriku billah. Janganlah kamu menyekutukan kepada Allah. Jadi kalau di sini ada sebagaimana tadi ada larangan, kebalikannya adalah perintah. Larangannya apa? Alla tusyriku billah. Janganlah kamu menyekutukan kepada Allah. Berarti di sini adalah kita supaya bertauhid, mengesahkan kepada Allah. Itu. Jadi yang pertama itu yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Apalagi selain itu, yaitu wabil walidaini ihsana, supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau berbuat baik kedua orang tua ini kira-kira itu khusus anak-anak yang masih remaja apa termasuk orang yang sudah tua ya? Halo? Kira-kira itu berbuat baik loh. Ya buat baik ya. Ya sing remaja sekolah SMA buat baik karo orang tua. Habis tua ya ora perlu buat baik sama orang tua. Apa begitu? Ya? Tidak. Termasuk malah justru ketika sudah tua masih punya orang tua harus tetap masih berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Kalau masih remaja paling-paling diperintah supaya nyapu, mungkin bapaknya tidak mau lah ketika diperintah nyapu. Cuma itu barangkali. Tapi tidak ada yang misalnya masih remaja kok gugat kepada ibunya menjadi supaya dipenjara.
Ada nggak remaja yang gugat ibunya di penjara? Nggak ada. Ini saya kemarin baca berita itu begitu, ada seorang anak yang sudah dewasa itu menggugat orang tuanya yang tadinya pinjam 10 juta digugat menjadi 1,8 miliar. Kebangetan, Mbok. Kebangetan itu, seperti itu. Terus ada lagi, saya juga baca lagi, orang Rio, orang nenek-nenek itu ya sudah tua ya, 80 tahunan, rumahnya jauh dari puskesmas. Tiba-tiba nenek-nenek itu datang ke puskesmas. Sampai di puskesmas dikiranya itu ya petugas kesehatan di situ mau berobat. Ditanya, "Nek, sakit apa?" Mau berobat, siapa yang mengantar ke sini? Tidak ada yang ngantar, sendirian. Rumahnya mana, naik jauh saya. Kesini naik apa? Jalan kaki. Ternyata ketika ditanya mau berobat apa, nanyanya apa? Apakah ada suntik mati? Ya Allah, sudah nenek-nenek 80 tahun, kok minta disuntik mati? Kenapa seperti itu? Ya ini kebangetan anaknya yang sudah umur berapa? Oh ya mungkin sudah umur mungkin 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun. Kebangetan. Setelah diantar sampai ke rumah, itu bukan berarti neneknya itu orang yang miskin. Ternyata rumahnya bagus, sepeda motor juga ada, mobil juga ada. Datang ke puskesmas jauh, jalan kaki. Kebangetan, Mbok. Dan kenapa juga di situ minta disuntik mati? Ya ini kurang perhatian dari anaknya. Itulah makanya kalau sudah ya termasuk dewasa, kita masih punya orang tua, kita harus tetap berbuat baik. Mungkin kita itu sedang ngepel, tiba-tiba ibunya sudah tua renta, masuk pakai sandal kotor. Gimana kira-kira? Jangan dibentak, Bu. Ini kan sedang dipel. Jangan. Apa yang nggak melihat? Oh jangan. Biarkan saja. Anggap saja itu dulu. Oh, dulu mungkin saya ketika masih kecil seperti itu. Sudah, maafkan saja. Itu seperti itu. Sehingga kadang-kadang juga sudah makan, ketika ada anak yang lain datang mengatakan mungkin, oh saya belum makan, kebangetan adikmu nih, saya nggak pernah dikasih makan. Ini mungkin kata-kata seperti itu juga mungkin muncul dari orang tua. Mau bengi aku bisa pacaran karo kae, asik. Itu seperti itu sebelumnya sedang berdosa. Kenapa kok harus diceritakan kepada orang lain? Nah itu. Inilah makanya supaya jangan mendekati perbuatan fahisyah, atau juga secara terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh di tempat-tempat umum itu. Kemudian yang terakhir, wala taqtulu nafsal ladzi haramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak. Jadi yang di sini yang terakhir, yang kelima adalah tidak boleh membunuh orang secara sembarangan. Jadi jangan kemudian punya senjata atau punya golok, tiba-tiba ada temannya menghina atau mungkin perasaannya tersinggung, tiba-tiba langsung cabut goloknya, ditebas orang itu. Jangan. Atau kalau punya senjata api, begitu ada tersinggung sedikit saja langsung tembak dor, itu tidak. Ya, di dalam Islam itu semuanya dilindungi. Jadi orang yang membunuh harus dibunuh. Maksudnya apa? Supaya jangan terjadi adanya pembunuhan lagi. Kalau sudah membunuh, kisosnya adalah harus dibunuh.
Kalau sudah divonis hukuman mati, ya gimana? Ya laksanakan, jangan kemudian berubah menjadi hukuman seumur hidup. Oh itu di dunia sana itu ya, di sini nggak ada itu seperti itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah yang kami wasiatkan pada kamu sekalian supaya kamu sekalian itu berpikir atau berakal. Itulah diantaranya itu siratal mustaqim, atau dalam tadi pengertian agama adalah irsyadat, petunjuk-petunjuk. Ini sebetulnya dalam ayat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian itu bisa baca lagi dalam ayat yang ke-52, itu juga masih siratal mustaqim. Kemudian pada ayat yang ke-53 itu dikatakan, mana buktinya siratal mustaqim? Dalam ayat yang 153 itu, wa anna hada sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, maka janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, fatafarraqu bikum an sabilihi, nanti kamu akan berpecah belah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang kami wasiatkan supaya kami sekalian itu bertakwa. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau tadi di awal kita supaya bersyukur kepada Allah yang dicontohkan atau yang diperintahkan kepada Luqmanul Hakim, kita pun juga supaya bersyukur kepada Allah. Ya pas ini sudah waktunya. Ini ayatnya juga sudah. Oke. Jadi itulah seperti itu. Nanti kita bersyukurnya adalah bagaimana kita bersyukur? Kita adalah menerima apa adanya dan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah, yaitu kita syukurnya kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu fungsinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ustadz Dr. Andes Muhammad Hasan atas tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan keislaman kita, sehingga keimanan kita semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada senam SKJ nanti yang akan dipandu oleh Bapak